Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadits atau kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih di bab janaiz. Di awal-awal itu pengantarnya sebelum orang meninggal itu masih tentang orang sakit. Terakhir yang kita bahas adalah anjuran untuk menjenguk orang sakit, sampai bahkan bolehnya menjenguk orang kafir. Nah, sekarang kita lanjutkan babnya, itu tentang kewajiban untuk mencari obat, ya, untuk berobat, dan bagaimana kalau ada sebagian obat yang kita temukan itu dibuat dari makanan atau minuman yang haram. Baik, kita masuk babnya tentang at-tadawi, yaitu tentang berobat. Amara syari' bit-tadawi fi aktsar min haditsin. Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk mencari obat, untuk mengusahakan obat, untuk berobat ketika sakit, ya, fi aktsar min hadis, dan itu lebih dari satu hadis yang membicarakan itu. Pertama adalah hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan,
Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Usamah bin Syarik. Beliau bercerita, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'anna ala ru'usihim at-tayri ka'anna ala ru'usihim at-tayru fasallamtu thumma qa'adtu faja'a al-a'rabu min hahuna wa hahuna faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala tadawa fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Oh, kemarin kita sudah ini ya. Yang intinya hadis ini bicara bahwa setiap penyakit Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan obatnya. Nah, kalau belum sembuh juga berarti belum diizinkan oleh Allah untuk sembuh. Ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain berkata, beliau bersabda, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a biiznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka apabila obat dari sebuah penyakit itu pas, gitu ya, orang akan sembuh dengan izin Allah. Jadi ngenteni pase. Nek gurung waras berarti gurung pas obate. Ya. Kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i, maka kalau obat dari suatu penyakit itu usiba, ya, benar, cocok, pas, bari'a biiznillah, maka orang yang sakit itu akan sehat, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan masalahnya sama dengan rezeki, sama dengan jodoh, sama dengan takdir Allah yang lain, belum tentu yang kita hadapi itu ya pas, belum tentu. Kadung digolekno cara koyoke bener gurung pas. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berobat kemudian sembuh, itu memang berarti obatnya itu pas. Pas dengan apa? Pas dengan kondisinya, pas dengan waktunya, pas takarannya, pokoknya pas. Obatnya podo, kok gak podo hasilnya? Berarti orang sing gak pas, gitu ya. Nah kita itu kan, ilmu kita itu kan terbatas, nggak sampai rinci. Kemarin sudah kita singgung ya. Kok umpama diduduno kabeh malah bingung. Wis karuan diduduno sebagian ngono ae. Nek gurung waras berarti gurung pas, belum pas, gitu ya. Dan belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas pun kalau tidak diizinkan oleh Allah enggak sembuh. Kan gitu ya. Nah di sini ada dua. Ya, bari'a biiznillah. Idza usiba dawa'ud da'i, jika sudah benar, sudah pas obat dari sebuah penyakit itu, bari'a, dia sembuh. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Cuma kita itu sering tidak sabar mencari obat yang pas itu, sehingga kemudian
macam-macam persangkanya. Ya, yang kita sangka itu bisa jadi berbeda dengan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya membuat semacam rule, semacam aturan main, semacam ya disebut sunnatullah. Ya, bahwa kalau apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya pas, tapi kitanya yang melihatnya tidak pas. Allah karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu sudah menyatakan, misalnya di dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ayat pinten niku, ayat 19, termasuk sebenarnya di surat Al-Baqarah. Ya, nah, kalau di surat Al-Baqarah mirip-mirip sebenarnya, ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat ini, ya, sebenarnya ingin menegaskan kepada kita, ya, bahwa ilmu kita itu kurang kalau dihadapkan pada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ini bab jodoh sebenarnya, ya. Ya. Bab jodoh. Ya, bab berumah tangga suami istri. Kalau yang lain di surat Al-Baqarah itu babnya bab perang. Ini kan perkara-perkara sing kula panjenengan akeh sing gak seneng gitu, ya. Wa asa an takrahu syai'a wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Yang tahu baik dan buruknya sesuatu itu kepada kita itu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian sesungguhnya tidak tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu terkait dengan bagaimana obat itu bekerja di dalam hukum Allah, sunnatullah, kemudian diizinkan oleh Allah untuk menyembuhkan, menjadi sebab kesembuhan seseorang atau orang yang sakit. Nah, karena itu bab berikutnya dilarang kita itu berobat dengan makanan minuman yang hakikatnya itu haram. At-tadawi bil muharram,
Zahaba jumhurul ulama ila hurmati tadawi bil khamri wa ghairiha minal muharramat wastadallu bil ahaditsil atiyah. Sepakat para ulama jumhur kebanyakan untuk berpendapat bahwa berobat dengan makanan ataupun minuman yang haram itu hukumnya haram dan tidak boleh. Jadi berobat itu hukumnya menjadi haram. Berobat itu sesungguhnya wajib kalau orang sakit itu. Tapi kalau menggunakan bahan makanan minuman yang haram, ya menjadi haram. Dalilnya banyak, hadisnya banyak, peristiwanya ada. Dulu masih ingat tuh ya, ada yang ngasih resep kalau sakit mata dikongkon ngekom ambek banyu pipise dhewe. Macam-macam lah dulu itu ya. Dulu itu macam-macam. Ada dulu itu artis dulu itu. Ya, setiap pagi yang dikeluarkan pipisnya itu diminum lagi kan gitu. Oleh karena itu seorang sahabat Wa'il bin Hujr al-Hadrami menyampaikan anna Tariq bin Suwaid sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasna'uha lid-dawa. Ada namanya Tariq bin Suwaid, ya, bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana Nabi tos pundi kalau khamr itu diolah jadi obat. Faqala innaha laysat bidawain walakinnaha daun. Khamr diubah, diproses, dijadikan obat, sejatinya bukan obat tapi justru penyakit. Ya. Hal ini juga pernah disampaikan oleh beliau dengan redaksi yang berbeda. Ummu Salamah pernah menceritakan Nabi SAW bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak pernah menjadikan obat dari penyakitmu itu ya terbuat dari barang bahan makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak ono ceritanya. Nah, ini kan masalahnya kan, ini kalau dalam bab pembahasan agama dan ilmu ini kita biasanya dipertemukan di sini. Perselisihan tuh muncul. Ini nyatane wong iku waras gitu ya. Nyatane itu. Ya. Jadi ilmu itu terus berubah. Agama itu hukumnya itu kalau dia memang yang sudah qat'i, sudah pasti, itu enggak akan berubah. Yang jelas-jelas begini itu enggak berubah. Kalau kemudian ada situasi yang berbeda, itu tidak akan bertahan lama. Itulah cobaannya kita itu ya. Agama sudah memperjelas lah bagi kita. Informasinya jelas sekali. Ya. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Darda juga meriwayatkan sabda Rasulullah SAW ya, dengan redaksi yang mirip meskipun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Innallaha anzalad da' wad dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawa wa la tatadawa bil haram biharamin. Allah itu selalu menurunkan bersamaan antara penyakit dengan obatnya ya. Yang menurunkan penyakit Allah, yang menurunkan obat ya Allah, yang memberikan ujian berupa kesulitan hidup termasuk sakit Allah, yang memberikan ilmu tentang obatnya juga Allah Subhanahu wa taala, kan ngoten.
Mas yo kadang-kadang leren tukaran dhisik selama ya 2 tahun. Ya. Nek pas pandemi 2 tahun tukaran dhisik. Ya, kadang-kadang gurung jelas Covid wis diisolasi kan ngono. Enggak. Gurung jelas. Nah, tapi dari situ kemudian diketahui oh ngene to cara berobati ngene gitu. Cak Madris yang pengalaman ya sampai omahe iki diapakno tinggoni dhewe sampai tinggoni dhewe. Baik. Itu kalau obat dengan makanan, bahan makanan, bahan minuman atau sesuatu yang haram. Bagaimana kalau bab berikutnya at-tabibul kafir? Dokter kafir ya apa? Ya. Jadi ada pernyataan dari Syekh Taqiyuddin, "Idza kana al-yahudiyyu awin nasraniyyu khabiran bit-tibbi siqatan 'indal insani jaza lahu ayyastatib kama yajuzu lahu ayyudiul mal aw wa ayyu amilahu." Ya, kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani terkenal, itu memang ahli di bidang pengobatan. Sudah umum di masyarakat dia itu memang ahli pengobatan. Maka boleh berobat kepada dokter atau tenaga kesehatan tersebut, sebagaimana kita umat Islam boleh juga bertransaksi muamalah kepada orang kafir. Ya, bertransaksi muamalah sama dengan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita isyarat ya bahwa bertransaksi muamalah ya dengan orang kafir itu boleh saja, karena di antara mereka itu ada yang memang bisa dipercaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Ali Imran. Ayat 75. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل
wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitab, di antara ahlil kitab itu man inta manhu bi qintari yu'addi ilaik, ada orang di antara mereka itu kalau kamu beri kepercayaan dia ya untuk menerima, mengelola, mengambil hartamu yang banyak, yu'addihi ilaik, itu dikembalikan kepadamu. Wa minhum, tapi ada juga di antara mereka inta manhu bidinarin la yu'addihi ilaik, cuma dititipi, cuma bertransaksi urusan mek sak dinar, la yu'addihi ilaik, lu kok tidak ditunaikan kepadamu, illa ma dumta alaihi qaima, kecuali nek sampean nuwagi terus baru di dadi enten sing kena dipercaya masih dititipi barang berharga yang banyak itu dia tunaikan, atau sebaliknya meskipun dititipi cuma sak dinar ono sing gak kena dipercaya. Jadi macam-macam gitu ya. Dari situ kita tahu sejarah Nabi SAW itu juga napa istilahnya nggak ada ya alat perangnya ya kepada orang Yahudi. Jadi boleh saja. Dengan dasar itu maka berhubungan dalam kaitannya dengan pengobatan ya boleh saja. Ya asal dia bisa dipercaya. Baik, itu tentang surat Ali Imran ayat 75. Wa fi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hajara istajara rajulan musyrikan hadian khirritan wa tamanahu ala nafsi wa malihi. Oh, ini tadi contoh ya, pada masa Nabi itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan hartanya dititipkan kepada seorang musyrik ya. Ya, tapi tetap itu bisa dijaga amanah itu. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah memerintahkan Al-Harits bin Kildah wa kana kafiran. Ya, Harits bin Kildah itu orang kafir. Wa idza amkanahu ayyastatiba musliman, kalau dia bisa itu diminta untuk mengobati orang Islam. Fahuwa kama lau amkanahu ayyuhadi aw ayyu'amilahu fala yanbaghi ayyadila anhu wa amma idza taja ila timanil kitabi aw istidbabihi falahu dzalika wa lam yakun min wilayatil yahud wan nasar al manhiyan. Jadi boleh Nabi SAW pernah melakukan muamalah termasuk berobat, termasuk di dalam muamalah dunia ya dengan orang-orang non muslim. Itu yang berobat kepada orang kafir. Bagaimana kalau dokternya itu perempuan, pasiennya laki-laki, atau sebaliknya pasiennya laki-laki, dokternya diwalik dok, atau pasiennya perempuan, dokternya laki-laki. Jawazu istibbabil mar'ah, bolehnya ya berobat kepada perempuan atau sebaliknya mengobati perempuan bagi laki-laki.
yajuzu lirrajuli ayyudawiya al-mar'ah wa yajuzu lil mar'ah an tudawi ar-rajul 'inda darurat. Jadi boleh laki-laki mengobati perempuan atau dokter perempuan mengobati pasien laki-laki dalam kondisi darurah. Nah, darurahnya itu yang harus ya dibuat kriterianya ya. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, hal yudawi rajul al-mar'ah wal mar'ah ar-rajul, summa rawa an Rubai binti Muawidh bin Afra qalat kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuskil qaum wa nakhdimuhum wa naruddal qatla wal jarha ilal Madinah. Ya, sahabiyah, sahabat perempuan namanya Rubai binti Muawidh bin Afra pernah cerita pada masa Rasulullah SAW kami itu biasa ikut perang. Loh, bagian apa? Bagian ngekei ngombe pasukan, naskil kaum wa nakhdimuhum, kita bagian dapur umum ya, ngewangi ya, wa naruddul qatla ya, termasuk ngusungi sing mati-mati, balekno sing mati-mati, wal jarha, dan yang luka-luka ilal Madinah. Jadi sing luka sing mati iku sing ngusungi, sing balekno, sing nglumpukno, sing ngerawat itu adalah sahabiah. Nah, dari situ maka sungguhnya boleh gitu ya. Nah, cuma ojo goleki niku nih, kepingin berobat tak kepingin goleki niku nih, kan itu sing masalah kan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada faktor lain yang membuat orang itu bukan karena berobat sebenarnya ya. Baik, itu secara prinsip boleh. Laki-laki mengobati pasien perempuan, dokter perempuan mengobati pasien laki-laki. Sampai batas mana? Sampai batas mana saja yang dibutuhkan. Nah, tidak ada dalil yang rinci menjelaskan, tapi di sini pembahasannya kurang lebih begitu. Tidak perlu saya baca semua ya. Ya, fa'in maridot imra'atun walam yujad may yutib ha ghaira rajulin jazalahu minha nadhra ma tad'ul haja ila nadhrihi minha hatta al-farjain wa kadza ar-rajul ma'ar rajul. Ya, kalau ada perempuan sakit, nggak ada dokter lain selain dokter laki-laki, ya bolehlah mengobati, melihat bagian aurat yang memang harus dilihat ya, bahkan termasuk farji ya. Demikian pula laki-laki ngobati laki-laki, sebenarnya auratnya juga nggak boleh dilihat, tapi ya untuk kepentingan pengobatan boleh. Malah nek general check up kok niku ya nggih, nggak apa-apa. Ya nek iso golek dokter perempuan. Nang Sidoarjo lanang kabeh lho ya, kok ditepaki nang Darjo kok lanang kabeh misale gitu ya. Gitu boleh ya. Boleh sebatas, saya kira kode etik dokter sudah dibuat. Masalah ono sing nakal dan sebagainya itu tanggung jawab ya sing nakal kan ngono ya. Gitu. Kadang-kadang macam-macam. Baik. Itu laki-laki berobat kepada dokter perempuan atau sebaliknya. Nah, berikutnya, ya ini sudah dekat-dekat dengan rada mistik-mistik. Al-ilaju birruqa wal ad'iyah. Ya, berobat dengan ruqyah dan doa-doa. Ya, ar-ruqa itu jam'u ruqiyatin. Ya,
ya al adiyah allati yud'a biha lil marid. Itu mantra, rangkaian doa sebenarnya gitu ya, rangkaian doa. Jadi kalau ruqyah itu sebenarnya rangkaian doa yang dibacakan. Nah, cuma nek bahasanya dukun mantra. Nah, bahasanya kita ya, makanya nanti ada ruqyah yang boleh dan yang tidak boleh. Tidak boleh itu kalau isinya bukan doa, isinya asal muni kan ngono ya. Iku masalahnya. Kadang-kadang sampean gak ero sing diomong iku ndonga apa mantra iku gak ero masalahe. Iku mek umi-umi tok kan ngono. Itu masalahnya. Percaya aku sih eling diceritani Cak Matris ya. Loro pundak sempal kok ceblek tok waras iki yo opo ceritane kan ngono. Maka yusra'u al-ilaj birruqa wal adiyah, disyariatkan, dibolehkan ya, berobat dengan ruqyah wal adiyah dan doa-doa. Idza kanat mustamilatan ala zikrillah, kalau ruqyah itu, doa itu isinya adalah zikir. Wa kanat bil lafzil arabil mafhum, dan itu diucapkan dengan lafadz Arab yang bisa dipahami ya, kalau bahasa Arab ya, bil lafzil arabi al mafhum, li'anna ma la yufhamu la yu'manu ayyakuna fi syai'un minasyirki. Karena kalau nggak bisa dipahami, belum bisa dipercaya kalau di dalamnya itu nggak ada syirik, itu nggak bisa dia. Ya kudu sing diwaca iku dipahami. Ya termasuk nanti namanya antara tamimah dengan ini ya. Iku ana sing ditemplekno, dikalungno iku sakjane gak ngerti arti ini kan gitu ya. Ya raja. Tamimah itu nanti ya. Tamimah itu nanti ada perselisihan. Ya apa nek ayat Al-Qur'an sing dikalungno. Ada yang tetap mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau yang nggak bisa dipahami jelas nggak boleh. Iku wis jelas iku. Isine iku nggak bisa dipercaya. Kalau nggak ada syirik itu nggak kena dipercaya. Fa'an Auf ibni Malik qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik faqala radu alayya riqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kami dulu di masa jahiliyah itu ya mengucapkan mantra-mantra, mengucapkan ruqyah. Maka kami bertanya, bagaimana Rasulullah SAW dengan ruqyah? Ya. Kata Rasulullah SAW, coba tunjukkan ruqyah kamu ke saya. Tidak apa-apa kalau ruqyah itu di dalamnya tidak ada syirik. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya, oleh karena itu dalam pendapat lain Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa antarqa bi kitabillahi wa bima ta'rifu min zikrillah. Tidak apa-apa sampean ruqyah dengan Al-Qur'an dan dengan zikir doa yang sampean faham. Itu tentang ruqyah. Ya. Masalahnya kadung dikei donga diwaca tok gak paham, padahal donga iku masalah dadi ini. Gak sida dadi ruqyah ngono kok. Ya, sampeyan nek diparingi donga sing dikon maca dadi ruqyah, ya apa sampeyan takon artine cek paham, karena itu sebenarnya kunci. Syirik atau tidak, dikira engko iku mang tulisane utawa unine sing marasno. Padahal dalam proses berdoa ruqyah itu yang penting adalah
pahami, ngerti ini. Ya. Lah nek sekedar unine sampean setelno kaset lah mari. Ya, tak podo. Gitu ya. Yang penting itu justru adalah pahamnya terhadap doa itu ya. Ayat Al-Qur'an itu banyak yang bisa dipakai itu ya. Ya. Di dalamnya itu banyak ayat-ayat perlindungan. Mengapa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Karena di situ selain mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya Gusti Allah sing tidak ada duanya ya. Di situ ada permohonan perlindungan. Itu intinya. Ya, waca tok karo karepe. Kok mboten ngefek ya, gak ngefek. Wong jenenge sampean gak ndonga, mek muni tok. Ndonga niku berarti kan njaluk. Ngoten. Itu yang membuat berbeda. Ya. Baik, itu tentang ruqyah dan doa-doa. Nah, karena itu ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah cukup populer. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Masih niki diwaca niku nggih mboten diwaca tok ya ambek diangen-angen maknane. Nek mboten diangen-angen ya napa dadi donga wong sampean niku mboten ngerti. Gitu ya. Allahumma rabban nas ya Allah. Ya. Pangerane menungso kabeh pun. Azhibil ba's. Nggih. Sampai hilangno penyakit niki ya Allah. Isfi sampai warasno. Antas syafi sampai niku sing iso marasno. La shifaa illa shifauka. Ono obat kecuali tekan jenengan ya Allah. Shifaan obat tekan jenengan niku la yughadiru saqaman. Obat sing gak nggawa penyakit maneh iku ya teko sampean tok. Ngoten niku ya. Itu kalau mek diwaca tok bolak-balik ya. Ya mudah-mudahan ana sing nyantol tapi ngene ku wau. Niku nek HP Pak Madris niku padha karo WA niku dipencet ya tombol ijo tapi gak ono pulsae. Gak ono paketane. Ya bolak-balik tut jenenge gak ono pulsane gak ono ya gak nyambung gitu loh. Padha mek ngoten. Dadi maca donga ya mestine ya sak jero atine ngerti berarti ono paketane. Nek gak ngono gak nyambung. Itu. Baik. Dalam riwayat yang lain Utsman bin Abil As annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadi. Jadi ada namanya seorang sahabat Utsman bin Abil As niku ngerintih lara nang jasadnya, awake. Wah, awak kula lara kabeh napa niki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika." Sampeyan dele tangan sampean 'ala alladhi ya'lamu min jasadik, di bagian tubuh yang terasa sakit. Kemudian waqul, katakan bismillah. Mari bismillah. Waqul sab'a marrat. Mari bismillah. Sampeyan waca ping 7 napa itu? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dan mari ngono iku waras. Wis nang omah wis nek ana lara tak kei ngene gak payu dokter. Ya. Wis gitu ya. Tapi tetap
waras niku sing ngijini Gusti Allah, bukan karena obat, bukan karena ini. Ini kan bagian dari ikhtiar berobat dengan doa itu. Berobat itu iso ndonga niku jelas diajarkan dan itu pas. Warase tergantung izin Allah. Pil niku obat misalnya kapsul napa pil, mules napa mereke, Introstop niku obat sing pas tapi tetap butuh izin Allah. Sing gak pas niku wetenge mules ngombe botrek kan mboten pas. Kan ngoten ya. Yo nek Gusti Allah karep yo iso nggih iso ae, tapi syaratnya ku pasno dhisik, ya. Dongane pasno, kan ngono. Obate pasno, kan gitu. Jadi donga niku bagian dari obat. Ya. Bahan kimia yang tadi dibuat, apa pil, apa kapsul, apa jamu, itu bagian dari obat juga. Kalau pas, tinggal nunggu satu lagi, izin dari Allah. Ampun. Lho obat iku wis tak ombe. Puancet. Wetengku sik. Nggih berarti gurung dikersani waras Gusti Allah ngono tok. Ngene niki angel. Oh dikongkon dokter isuk balak-balik lho ya nganut. Niki nek dereng waras sampean balik nggih. Nah, kan berarti dokter iku ya dikongkon donga baleni, ampun pun kula waca. Pancet. Wis kula tak niku mawon golek liyane lho ya. Dikongkon sampean baleni sih coba ngono lho. Wis pas tapi gurung dikersani waras. Sampeyan coba maneh. Ambek dokter padha. Ini Bu nggih, kalau belum ada perubahan nanti kontrol ya 3 hari lagi loh. Ya kan encene obat itu 3 dino. Nek sik pancet kongkon balik. Ya, nek sik ana keluhan kongkon balik. Lho ngono niku gelem, tapi nek ndonga sampeyan ndonga, empun wis ambek gopil. Ngono ya dikon ya Allah. Mbuh. Baik. Itu ya. Begitu pula sahabat yang lain sama diajari dengan doa itu. Ya. Nah ini ku nek sing loro, nek sing nyambangi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'ada maridon lam yahdur ajaluh, faqala indahu sab'a marratin as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad." Sapa nyambangi wong sing lara. Nah wong lara niku sak temene durung ditakdir entek umure, ya yang nyambangi hendaknya berdoa 7 kali, as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka. Wes ya, as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka. Niku nek encene gurung ditakdir entek umure waras. Baik. Atau doa yang lain, itu beberapa doa itu kan ada ya. U'izuka ya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin, itu kan. Atau sederhana saja, Allahumma shfi Allahumma shfi, sampean warasno. Boleh macam-macam. Ya. Yang intinya adalah mohon kepada Allah supaya disembuhkan.
doa lain yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, adalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innaha lan tadurruhu. Niku nek wong ngipi gak enak gitu ya. Cuma ada sahabat yang kemudian menjadikan doa ini ya ditulis di kalungno. Itulah nanti yang menjadi sebab adanya perbedaan antara sebagian pendapat yang melarang model ngeten iki. Tamimah namanya itu ya. Nah, ada yang membolehkan. Isine ndonga, isine ayat Al-Qur'an dikalungno, digelangno. Itu sebagian ulama tetap gak oleh. Sing dikongkon iku diwaca, tutu digantungno. Nah, gitu ya. Boleh, boleh. Cuma aja dicelupno nang mriku. Tulisane diwaca. Nah, diwaca ya disebulno nang banyu, mana diombe boleh. Itu ada contohnya. Cuma wong-wong kan mboten nah. Macae gak iso wis didelek ya men tulis sampe dekek kene. Dicelupno sampai pirang-pirang dina sampai luntur. Ya. Itu. Baik, itulah beberapa ini ya pembahasan terkait dengan bagaimana kalau sakit ada kewajiban berobat. Obat itu ya cari yang pas karena setiap penyakit Allah pasti turunkan obatnya. Nah, di antara obat yang mungkin saja pas itu adalah doa-doa. Ya. Karena obat itu isok donga, isok bahan kimia, maksudnya obat ya, yang bahan dasarnya adalah bahan kimia, isok nggih godhong-godhongan, isok macam-macam, isok mek dipijeti tok, semacam-macam lah, kan gitu. Cuma tetap karena itu semuanya ikhtiar pilihan, siji ngenteni pas, loro ngenteni ya kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku loro niku. Nah nek niku ngenteni kersane Gusti Allah tok ya gak apa-apa. Ya ambek sambato tapi nek gak apa-apa wis mungkin kersane di karepe Gusti Allah waras masih 2 dina 3 dina kalak gak apa-apa. Nggih gak apa-apa ambek mulet-mulet ya. Nggih kan ngono. Dikon ngono. Encene obat niku teko Gusti Allah. Ya, lara teko Gusti Allah, obate teko Gusti Allah. Ana sing akhirnya niku mikire ku golek obat tok ae. Ganti iki maneh, ganti iki maneh. Ka eling sing gawe waras. Ana sing eling Gusti Allah tok wis gak wis aku tak wis sakarepe Gusti Allah, Pak. Baik. Itu saya kira pembahasan tentang ini ya, kewajiban untuk berobat ya. Nah, nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas ya bab tentang bagaimana menjelang kematian. Ini kan loro ini kan pengantar ya. Ini ingin enten bab tentang menjelang kematian itu seperti apa ya. Karena itu nanti ada perintah untuk senantiasa mengingat kematian, untuk mempersiapkan kematian itu dengan amal-amal. Ada bab kaoleh arep-arep mati ya. Ada bab bahkan dawa umur iku sakjane ya iso apik tapi iso sebaliknya kan gitu ya. Dan tentang wajibnya tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kalau itu kita bertemu dengan orang-orang yang meninggal ya, bertemu dengan orang yang meninggal. Baik, itu saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kula wau dijak medal nggih
goleki dokter padha ae ya. Insyaallah begitu sementara yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ya bagi kita semua, juga menjadi jalan untuk semakin meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita niku mboten saged napa-napa. Ya berobat niku padha ambek wong mangan niku lho. Berobat niku padha ambek wong mangan. Nek kepengin wareg ya sampean mangan, engko Allah ngersakno wareg ambek duwe tenaga. Kan ngono. Oh, wis mangan kok wareke nggih tapi gak duwe tenaga, mara lemes, mara diare, iku berarti Gusti Allah gak ngarepi iku mang. Sakjane pas punan wong luwe mangan. Ya. Cek wareg, nek wis wareg mungkin ana tenaga. Cek ana isine ana tenaga. Cuma apa ini ku dadi tenaga, napa jadi penyakit sakarepe Gusti Allah. Nah, sing masalah niku gak gelem mangan, pokoke engko wis duwe tenaga gak duwe tenaga tergantung Gusti Allah niku sing repot ya. Nah, mangane saged macam-macam. Milih lontong angsal, milih sayuran ae, wis aku sayur ae, monggo niku milih ya. Sing penting ikhtiare kan ngoten. Aku ngombe tok ae misale wis monggo. Nah, gitu. Sama dengan itu, kurang lebih itu ya. Niku berarti yang dilakukan itu pas. Masalah mari ngono iku dadi tenaga temenan apa mboten iku urusane Gusti Allah. Kan ngoten. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.